Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, nih. Are you Waalaikumsalam ready to warahmatullahi learn wabarakatuh. Good something morning. super useful today? Yes, Miss. Awesome. Today's topic Yes, Miss. is introducing myself. Tapi sebelum saya jelaskan definisinya, coba lihat di slide berikutnya. Yaitu ada yang bisa tebak secara sukarela apa sih arti introducing myself dalam bahasa kita sehari-hari? Terserah. Saya mau coba jawab, Miss. Ya, silakan Pak Dia. 100 untuk kamu Mutia, tepat sekali. Introducing myself adalah cara kita memberitahu orang lain tentang siapa diri kita dalam bahasa Inggris. Di slide ini kita bisa lihat, hari ini kita akan membahas informasi pribadi, ungkapan berguna, kosakata baru, dan cara berkenalan dengan percaya diri. Are you ready? Yes, Miss. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teks contoh, mari kita Dimis. bertanya jawab kilat. Yes, Saya Miss. akan menunjuk beberapa dari kalian secara acak untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Fajar Susilo, how old are you? I am 16 years old, Alright. Now, Miss. where do you live? I live in Gunung Putri, Miss, Bogor. Okay, thank you for answering. What is your hobby? My hobby is fishing, Miss. Catching fishes. Thank you Fajar for answering ya. Sekarang kita lanjut ke slide ketiga, yaitu reading text. Sekarang mari kita baca cerita dari teman baru kita, yaitu Rina Putri. Saya akan menunjuk satu siswa untuk membacakan teksnya ya. Jika ada yang mau menunjuk diri juga boleh. Silakan. Ada yang mau membacakan? Hello, my name is Rina Putri. I am 16 years old. I live in Bogor with my parents and senior high school. My favorite subjects are English and biology because I enjoy learning new things. In my free time, I like reading novels, listening to music, and riding my bicycle. My dream is to become a doctor and help many people. I am a friendly and hardworking person.
I like making new friends and working in a team. I believe learning English will help me communicate with people from different countries. Uh, Thank you for reading about it. All right, thank you, Marcia, for reading the text. Now, let's see the understanding of the text. Oke, di sini kita dijelaskan kalau namanya adalah Rina Putri. Dan umurnya yaitu 16 tahun. Dia berasal dari Bogor dan sekolahnya yaitu Pakuan Senior High School. Eh, Pelajaran favoritnya adalah bahasa Inggris dan biologi. Sedangkan hobinya yaitu membaca novel, mendengarkan musik, dan bermain sepeda ya. Dan cita-citanya adalah dia ingin menjadi dokter. Sedangkan eh, personalitinya yaitu dia friendly dan sangat pekerja keras ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang structure of self-introduction. Kalau kita perhatikan dari teks Dina tadi, ada pola atau struktur yang bisa kita gunakan agar perkenalannya terdengar rapi. Total ada 10 struktur di slide ini. Yuk mari kita baca bersama-sama dari nomor 1 sampai 10. Yang pertama ada greeting, yang kedua ada name, yang ketiga ada age, yang keempat ada place of living, yang kelima ada school, yang keenam ada favorite subject, yang ketujuh ada hobbies, yang delapan ada dream, 9 personality, dan yang terakhir yaitu closing. Sekarang coba apakah ada yang mau menjawab bagian mana dari struktur ini yang menurutmu paling penting, paling krusial atau wajib ada di saat kita berkenalan dengan orang baru? Apakah ada Saya yang mau tahu? jawab nih. Ya, boleh. eh Nama dan salam atau greeting, Miss. Kalau nggak ada nama, nanti orang juga bisa bingung panggil kita tuh apa gitu. Ya, tepat sekali Putri Bintang. Tanpa greeting, kita kurang sopan dan tanpa nama tentu mereka tidak akan tahu bahwa kita ini adalah siapa. Jawaban yang cerdas. Selanjutnya, kita lanjut ke slide berikutnya. When do we use self-introduction? Jadi, di sini kita akan membahas kapan, situasi apa, dan di mana. Apakah kalian tahu kapan saja kita harus memperkenalkan diri? Saat hari pertama masuk sekolah baru, Miss. Betul sekali. Di slide ini kita bisa lihat hari pertama sekolah, wawancara, bertemu teman baru, atau saat rapat. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya kepada kalian. Kalau kamu tersesat di kota lain dan harus bertanya arah ke pos polisi terdekat, apakah
kamu perlu memperkenalkan diri dengan lengkap dari 10 poin tadi? Sepertinya nggak perlu lengkap, Miss. Cukup salam, nama, lalu langsung bertanya aja. Betul. Terima kasih, Tasya. Jadi, kita harus menyesuaikan situasi dan tempatnya ya. Tidak perlu menceritakan hobi bersepeda kita kepada polisi yang sedang kita tanyai arah jalannya ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita membahas tentang vocabulary. Sebelum kita praktik berbicara, kita harus tahu dulu arti kata-kata penting ini. Kita akan bermain matchmaking dengan cepat ya. Saya sebut bahasa Inggrisnya, kalian langsung jawab dengan bahasa Indonesianya bersama-sama ya. Yang pertama ada favorite, artinya Kesukaan. 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 betul. Yang kedua ada younger, artinya Lebih Lebih muda. Lebih muda. betul. Yang berikutnya ada different, artinya Berbeda. berbeda. Nah, kalau sekarang saya balik, cita-cita dalam bahasa Inggrisnya apa? Dream. Dream. Bagus, kerjasama yang luar biasa. Kalian cepat sekali hafal kosakata ini ya. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang language focus. Anak-anak, untuk menceritakan fakta tentang diri kita memakai simple present tense dengan pola subjek plus verb 1. Contohnya, I live in Bogor atau I like reading atau I like reading. Sekarang saya mau tanya, coba buat satu kalimat sederhana tentang hobimu menggunakan pola ini. Ada yang bisa? Saya mau coba, Miss. Ya, silakan Mutia. I like playing games, Miss. Sempurna. I like playing games. Subjeknya, subjeknya itu I, kata kerjanya like. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang mau coba menjawab tentang pelajaran kesukaan? Saya Miss. My Ya, favorite boleh. subject is math. Wow, kamu suka matematika ya, keren sekali. Kalimatmu juga sudah sangat tepat. Terima kasih untuk jawabannya, Tasya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pronunciation practice. Sekarang saatnya latihan pelafalan. Tolong tirukan intonasi dan pengucapan saya dengan penuh percaya diri ya. Oke, kita mulai dari hello. 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 Oke. My name is. My My name name is. is. Okay. I'm 16 years old. I I'm am I'm 16 years 16 old. years old. Okay. My hobby is. My My hobby hobby is is
Oke. Awesome. Pelafalan kalian terdengar seperti penutur asli. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya akan membuka sesi tanya jawab dari slide pertama sampai terakhir. Sebelum kita akhiri kelas interaktif kita hari ini, saya membuka ada yang ingin bertanya atau masih bingung tentang pelajaran yang sudah saya bahas? Miss, saya mau nanya, Ya, boleh. kalau saya mau bilang umur saya 15 tahun setengah, bagaimana bahasa Inggrisnya, Miss? Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Putri Bintang. Kamu bisa bilang seperti I am 15 and half years old. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, Miss. Terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan selanjutnya? Saya mau nanya, Miss. Ya, boleh. Mutia, silakan. Kalau kepribadian saya pemalu, bahasa Inggrisnya apa, Miss? Oke, pemalu bahasa Inggrisnya adalah shy. Jadi kamu bisa bilang I'm a shy person. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke bagian penutup. Sebagai penutup kita hari ini, mari kita simpulkan bersama. Memperkenalkan diri dengan struktur yang tepat dan menggunakan simple present tense akan membuat perkenalan kita terdengar jelas dan menarik. Untuk pertemuan selanjutnya, mari kita belajar lebih banyak hal lagi. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Hello, hello. What is your name? Hello, hello. What is your name? My name is Bobby. What is your name? My name is Judy. Goodbye. Hello, hello. What is your name? Hello, hello. What is your name? My name is Jackie. What is your name? My name is Sally. Goodbye.